no fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, selamat datang di Peradaban Baru Manusia bersama saya Dr. Tifa. Insya Allah channel ini akan mengantar Anda memasukinya dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Peradaban baru ini adalah era AI. Era AI adalah akhir dari pemalsuan ijazah dan kebohongan akademik. Dulu, pemalsuan ijazah dan rekayasa identitas akademik adalah permainan yang mudah. Seseorang bisa mengklaim lulusan universitas ternama tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Foto bisa diedit, dokumen bisa dipalsukan, dan kebohongan bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi sekarang, era itu sudah berakhir. Dengan kecerdasan buatan AI, setiap ijazah bisa diverifikasi dalam hitungan detik. AI bisa mengecek metadata dokumen, membandingkan tanda tangan, memeriksa nomor ijazah dengan database resmi, bahkan mendeteksi apakah kertas yang digunakan sesuai dengan standar universitas pada tahun tertentu. Membuktikan seseorang melakukan pemalsuan ijazah dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk menggunakan AI. Berikut adalah langkah-langkahnya ya. Pertama, verifikasi manual dan database resmi. Cek di pangkalan data pendidikan tinggi, PDDikti, atau lembaga terkait. Di Indonesia, perguruan tinggi terdaftar di PDDikti. AI bisa digunakan untuk memindai dan mencocokkan data secara otomatis. Kemudian, konfirmasi dengan institusi penerbit. Hubungi universitas atau sekolah terkait untuk memastikan keabsahan ijazah. Berikutnya adalah analisis dokumen dengan AI. Menggunakan optical character recognition, forensik digital. AI bisa mengekstrak teks dari ijazah dan membandingkannya dengan template resmi dari institusi pendidikan. Cek tanda keaslian digital. AI bisa mendeteksi watermark, tanda tangan digital, QR code, atau microtext yang sering ada di ijazah asli. Analisis metadata dan forensik gambar. Jika ijazah dalam bentuk PDF atau gambar, AI bisa mengecek apakah file tersebut telah diedit, misalnya dengan Photoshop atau asli. AI bisa mendeteksi perbedaan font, ketidaksejajaran elemen, atau tanda-tanda pemalsuan. Analisis jejak digital dan AI untuk profil palsu. Jadi AI bisa menelusuri jejak digital seseorang, seperti segala sosial media, LinkedIn, publikasi akademik, untuk memastikan riwayat pendidikan yang bersangkutan itu sesuai apa tidak. Kemudian juga bisa menggunakan Natural Language Processing, NLP, untuk mendeteksi kebohongan. AI bisa menganalisis wawancara atau dokumen terkait untuk melihat ketidakkonsistenan dalam klaim pendidikan seseorang. Jadi AI itu bisa membantu mendeteksi pemalsuan ijazah dengan menganalisis dokumen, metadata, forensik gambar, serta menelusuri rekam jejak digital seseorang. Kombinasi AI dengan verifikasi manual dari institusi terkait akan memberikan hasil lebih akurat. Oke ya, itu adalah background dan foreground dari apa yang akan saya bahas dalam video ini. Video ini lumayan panjang, jadi sabar ya, karena semua materinya sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan persoalan yang sudah jadi masalah selama 10 tahun ini, yang terus-menerus dibicarakan, yang terus-menerus didiskusikan dan diperdebatkan, dipengadilankan, yang tidak juga kunjung selesai, yaitu masalah ijazah Jokowi. Pertama, kita mulai dari pembuktian dulu ya. Dengan pembuktian positif bahwa Jokowi benar adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Dari mana kita tahu bahwa Jokowi benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM? Ada 3 sumber ya untuk membuktikan bahwa Joko Widodo atau Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Maka beberapa bukti dan pernyataan resmi dapat dijadikan acuan.
Pertama, pernyataan resmi dari Rektor UGM saat ini. Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Pernyataan ini didasarkan pada katanya ada data dan dokumen yang terdokumentasi dengan baik di UGM. Nah, ini kan bisa dikonfirmasi dengan AI ya. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi dari rekan seangkatan, alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 yang mengadakan konferensi pers untuk mengkonfirmasi status Jokowi sebagai alumnus. Mereka menunjukkan foto-foto masa kuliah, ijazah asli mereka, bukan ijazah asli Jokowi, ijazah asli mereka yang mereka bawa, dan memberikan testimoni terkait interaksi langsung dengan Jokowi selama masa perkuliahan hingga wisuda. Nah, ini juga bisa didetek dengan AI. Apakah keterangan yang mereka berikan asli apa palsu dengan NLP ya. Kemudian dokumentasi dalam buku kenangan alumni. Dalam buku kenangan alumni Fakultas Kehutanan UGM tercantum biodata Jokowi yang menunjukkan bahwa ia terdaftar pada tahun 1980 dan lulus 1985. Informasi yang tercantum termasuk asal SMA dan judul skripsinya. Nah, di sini yang terjadi inkonsistensi dari data yang ada ya. Pertama, ini buku kenangan alumni. Malah menimbulkan banyak pertanyaan. Satu ya, foto yang ada di buku alumni tersebut. Itu adalah foto laki-laki berkacamata, rambutnya tebal, kupingnya caplang, hidungnya mancung, bibirnya tebal, berkumis, dan yang jelas sangat berbeda dengan versi asli seorang Jokowi yang foto-foto masa mudanya juga banyak beredar. Foto masa muda yang asli, di mana dia adalah laki-laki yang tidak berkacamata, rambutnya tipis cenderung botak dari muda, kupingnya cipus bukan caplang, hidungnya tidak mancung, bibirnya tidak tebal, tidak pernah pakai kumis, ya, yang sangat berbeda dengan foto laki-laki yang ada di buku kenangan alumni tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah di buku alumni tersebut malah tertera. Jadi mahasiswa atau alumni yang bernama Jokowi ini di buku alumni itu tertulis asal SMA-nya adalah SMA 6 Yogyakarta. Padahal yang bersangkutan sesuai dengan pengakuannya adalah lulusan SMA 6 Surakarta. Untuk diketahui, SMA 6 Surakarta itu baru berdiri tahun 1985, tahun di mana yang bersangkutan mengaku sudah lulus dari kuliah di UGM. Kemudian kita juga melihat keaslian ataupun kepalsuan juga dari skripsi yang bersangkutan. Nah, dari skripsi ini juga malah jadi banyak poin keanehan ya. Pertama, dari tanggal ujian skripsi dengan tanggal wisuda yang ada di ijazah. Dosen pembimbing yang dinyatakan dengan yang tertulis dalam repositori juga berbeda. Jadi, dosen pembimbing yang tertulis di dalam skripsi yang direpositorikan oleh UGM itu, Jokowi nama mahasiswanya, dosen pembimbingnya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Sedangkan yang dia akui, dosen pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo. Jadi ini ada dua hal nama yang berbeda kan. Terus yang tertera, yang tertulis di dalam ijazah, ya, dan tanggal skripsi yang ada di dalam halaman pertama skripsi yang ada di repositori UGM itu menunjukkan keanehan yang luar biasa. Karena skripsi disetujui tanggal 14 November 1985, sementara ijazah tanggal 5 November 1985. Nangkep keanehannya? Jadi ijazahnya duluan tanggal 5, skripsinya belakangan tanggal 14. Ini orang UGM, alumni UGM seperti saya maupun teman-teman semuanya pasti tahu. Ketika kita udah ujian skripsi, maka kita menunggu jadwal ujian, jadwal wisuda, itu 3-5 bulan setelahnya, bukan dalam 1 bulan. Apalagi yang aneh sekali adalah skripsinya belakangan, ijazahnya keluar duluan, kan aneh sekali ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi AI aja gitu ya. Pertama, sebelum ke AI deh, kita menggunakan metode investigasi konvensional, tradisional dulu. Untuk menguji apakah data-data tersebut ya, mulai dari pernyataan resmi dari Rektor UGM yang menyatakan mereka punya data dan dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang pernah menjadi mahasiswa di UGM atau tidak. Nah, ini kita bisa uji ya dengan berbagai macam metode termasuk AI. Kemudian pernyataan dari para orang-orang yang mengaku sebagai alumni atau teman-teman dari Jokowi. Itu juga bisa dilakukan deteksi dengan berbagai metode
juga dengan AI. Ketiga adalah soal skripsi dan ijazah nyalang sendiri. Ini juga bisa diuji dengan berbagai metode AI. Sekarang dari sisi konvensional dulu, tanpa AI dulu ya. Jadi metode investigasi perlu dilakukan secara lebih dalam dengan berbagai pendekatan, termasuk verifikasi independen dan analisis forensik ya. Jadi cara-caranya ya. Pertama adalah verifikasi dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini bukan UGM, bukan dari Jokowi, bukan, tapi pihak ketiga. Pihak ketiga ini melakukan audit ijazah ke UGM secara independen. Jika ada kecurigaan, maka bisa dilakukan permintaan resmi kepada UGM untuk mengecek data asli yang tersimpan dalam arsip akademik. Kemudian, cek database nasional. Data kelulusan mahasiswa bisa dicek di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti, atau Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) jika ada dokumentasi terkait. Kemudian bisa dilakukan analisis forensik dokumen. Jadi forensik digital pada ijazah. Ini udah minta bantuan AI ya. Maka AI bisa melakukan pemeriksaan. Apakah dokumen ijazah mengalami manipulasi digital, misalnya editan Photoshop. Kemudian dilakukan juga untuk melakukan analisis kertas dan tinta. Jadi kalau bisa mengakses fisik ijazah, ya sebetulnya kalau AI nggak usah asli, fotokopian juga bisa begitu ya. Maka pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan AI itu dapat memastikan apakah kertas ya, kertas itu berlaku di tahun 1985 untuk ijazah, apakah tinta juga berlaku di tahun 1985 untuk ijazah juga untuk skripsi, dan tanda tangan semua orang itu sesuai tidak dengan periode waktu yang diklaim ya. Kemudian juga bisa melakukan konfirmasi dengan alumni yang sejaman. Jadi wawancara independen bisa dilakukan dengan alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 atau dengan kakak tingkat atau dengan adik tingkat. Karena kalau kita ya apalagi di UGM di antara waktu itu tuh kan sulit sekali kan. Mendapat nilai A, B, C itu kan sulit sekali. Maka pastilah itu orang yang benar-benar jadi mahasiswa itu pasti mengenal dan dikenal oleh kakak tingkatnya 2 sampai 3 tahun di atas, atau dikenal dan sangat kenal sama adik kelasnya 2 sampai 3 tahun di bawah. Jadi mereka bisa menjadi subjek untuk diwawancara secara langsung dan membandingkan kesaksian mereka konsisten atau tidak ya. Kemudian ada nggak catatan akademik yang masih ada di UGM? Misalnya transkrip nilai atau bukti kehadiran di kelas. Ya. Kemudian baru analisis jejak digital dan arsip-arsip lama. Bisa melakukan pencarian di media dan arsip lama. Maka jika seseorang ada lulusan sebuah universitas, biasanya ada jejaknya kan di media kampus, majalah alumni, atau dokumentasi universitas. Dan itu nanti bisa dikonfirmasi dengan keterangan wawancara dari eyewitness. Bukan cuma kita mengandalkan foto-foto aja. Dan kemudian pengecekan di perpustakaan atau repositori skripsi. Cek apakah ada skripsi atas nama yang bersangkutan dalam arsip perpustakaan UGM dan apakah konsisten ya, karena banyak sekali hal-hal yang inkonsisten pada skripsi yang bersangkutan. Kemudian, investigasi jika bisa dilakukan oleh ahli forensik dan whistleblower. Jika ada kejanggalan besar, maka bisa melibatkan tim investigasi independen, jurnalis investigasi, organisasi anti korupsi, atau whistleblower bisa membantu membongkar jika ada dugaan pemalsuan besar-besaran. Nah, teknik untuk melakukan verifikasi secara lebih mendalam lagi. Jadi sekarang ini kita pakai AI untuk mendeteksi inkonsistensi dan manipulasi dalam data atau dokumen. Ya, maka ada beberapa metode AI yang bisa diterapkan. Jadi misalnya langkah-langkahnya ya, analisis forensik digital pada dokumen berbasis AI. Maka AI akan melakukan pemeriksaan secara metadata. AI dapat menganalisis metadata dari file digital untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi, seperti perubahan tanggal pembuatan atau modifikasi yang tidak sesuai. Kemudian AI juga bisa melakukan deteksi terhadap manipulasi gambar dengan menggunakan teknik machine learning. AI mampu mengidentifikasi anomali dalam gambar atau scan dokumen, seperti ketidaksesuaian pola piksel yang menunjukkan adanya editan. Kemudian AI juga bisa melakukan verifikasi keaslian ijazah dengan sistem terintegrasi yang ada. Misalnya integrasi dengan sistem verifikasi ijazah elektronik sivil, kemudian integrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi,
ya, di mana sistem ini secara terintegrasi itu bisa memungkinkan pengecekan konsistensi data lulusan dengan riwayat pendidikan yang tercatat, ya. Pengecekan melalui PDDikti juga ada layanan untuk memverifikasi data lulusan secara online, memastikan bahwa informasi pada ijazah sesuai dengan data resmi yang tercatat. Kemudian AI juga bisa melakukan basisnya dengan menggunakan blockchain, ya. Jadi penerapan teknologi blockchain, maka institusi yang bersangkutan dapat mengeluarkan sertifikat digital yang aman dan sulit dipastikan. Artinya mungkin tidak berlaku pada ijazah tahun 1985 ya, tapi blockchain bisa melakukan integritas data sehingga setiap perubahan atau manipulasi dapat terdeteksi dengan mudah. Ya, kemudian AI juga bisa digunakan untuk analisis data dan deteksi manipulasi atau kecurangan. Jadi, AI bisa melakukan analisis pola dan anomali. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan atau adanya inkonsistensi yang mungkin menunjukkan adanya kecurangan atau manipulasi data. Maka dengan mengintegrasikan metode-metode yang saya sebutkan tadi, AI ini benar-benar bisa jadi alat yang efektif untuk mendeteksi segala manipulasi, kecurangan, inkonsistensi, kepalsuan, ya. Jika memang ada ketidaksesuaian atau kurangnya transparansi dalam menunjukkan ijazah asli dan dokumen pendukung lainnya, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa dianalisis ya. Pertama, mungkin aja ijazah asli itu ada, tapi tidak ditampilkan ke publik. Bisa jadi ya, UGM atau pihak-pihak terkait merasa tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan ijazah asli ke masyarakat umum. Dalam kasus pejabat publik, dokumen pendidikan kan biasanya diverifikasi ya oleh lembaga terkait kan, KPU, BKN, universitas gitu. Tapi tidak selalu dipublikasikan secara luas. Nah, solusinya untuk bisa memastikan semuanya bagaimana? Masyarakat secara independen itu bisa minta keterbukaan informasi publik ke UGM berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk mendapatkan salinan atau konfirmasi resmi. Kemudian misalnya ada nggak sih kesalahan administrasi atau ketidaklengkapan arsip? Ya kalau beberapa universitas lain mungkin ya, tapi kalau UGM itu nggak mungkin punya arsip yang kurang tertata gitu ya. Kemungkinan ada kesalahan pencatatan nama, tahun lulus, nomor ijazah, itu kayaknya kok tidak mungkin ya kalau universitas sebesar UGM. Tapi ya segalanya kan bisa mungkin gitu. Maka gimana solusinya nih? Maka bisa sekali lagi masyarakat bisa melakukan investigasi secara independen lebih lanjut dengan membandingkan data alumni lain pada periode yang sama. Memeriksa data lulusan tahun 1985 untuk semua lulusan universitas atau fakultas. Ya. Kemudian ada nggak kemungkinan ijazahnya bermasalah atau ada pemalsuan? Nah, ini yang menjadi polemik sampai dengan hari ini kan. Sekarang jika sampai hari ini UGM tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau salinan dokumen yang pasti ada di UGM, ini bisa menimbulkan spekulasi loh, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kan ada beberapa kemungkinan skenario nih jika benar-benar ada pemalsuannya. Jadi ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan itu ternyata berbeda dengan format resmi UGM tahun 1985. Ya, terus tidak ada skripsi yang valid yang dapat diverifikasi di perpustakaan UGM. Nah, ini kan yang menjadi materi baru-baru ini ya, yang sangat viral. Kemudian tidak ada rekam jejak akademik yang bisa dicocokkan dengan alumni lain, nggak sinkron. Jangan pakai foto-foto, pakai rekam jejak akademik. Bisa sinkron nggak? Misalnya absensi kehadiran, transkrip nilai gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan solusinya nih? Bisa dilakukan analisis forensik dokumen kalau ada salinan ijazah yang beredar, bahkan fotokopian sekalipun. Jadi AI bisa untuk mengecek kesamaan pola tanda tangan rektor, tanda tangan orang-orang yang ada di ijazah tersebut, cap universitas, dan struktur dokumen dibandingkan dengan ijazah asli dari periode yang sama. Investigasi lebih lanjut dengan memeriksa apakah ada alumni sejaman yang benar-benar ingat bahwa dia pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan selama masa kuliah. Sekali lagi, jangan menggunakan foto. Nah, jika UGM dan pihak terkait tidak pernah secara terbuka menunjukkan ijazah asli atau ijazah salinan, maka itu memang bisa dianggap aneh dan mencurigakan. Maka satu-satunya cara untuk membuktikan keabsahannya adalah dengan
permintaan keterbukaan informasi ke UGM untuk ijazah asli. Kemudian pemeriksaan metadata atau analisis forensik jika ada salinan dokumen yang bisa diuji. Ketiga, konfirmasi dari alumni lain dan catatan universitas yang bisa diperiksa publik. Jadi AI saat ini tuh bisa mengakhiri kepalsuan foto maupun identitas ijazah apapun ya. Jadi bukan hanya dokumen, AI juga bisa membongkar foto-foto palsu. Jika seseorang mengedit wajahnya ke dalam foto kelulusan, AI akan mendeteksi ketidaksesuaian pencahayaan, tekstur kulit, bahkan bayangan yang tidak wajar. Jika ada yang berbohong soal latar belakang akademiknya dan mencoba menunjukkan foto palsu, AI akan langsung membongkar kebenarannya. Nah, bagaimana dengan foto-foto yang beredar? Sosok laki-laki kurus berkacamata, hidung mancung, bibir tebal, rambut tebal, berkumis. Sementara ada foto-foto lagi yang beredar di usia yang sama, nama yang sama, laki-lakinya kurus, tidak berkacamata, hidungnya pesek, bibir sedang, rambut tipis cenderung botak, dan tidak berkumis. Jadi di era digital, manipulasi foto itu yang mendukung klaim seseorang itu sangat bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Mulai dari pengeditan gambar sederhana ya, hingga rekayasa digital tingkat tinggi. Tapi ya seiring dengan berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan AI seperti ini, artificial intelligence, itu sekarang bisa menjadi alat utama dalam membongkar pemalsuan ini. Bagaimana sih AI bisa mendeteksi Photoshop dan teknik edit lainnya untuk pemalsuan foto? AI saat ini punya kemampuan forensik digital yang bisa mengungkap manipulasi gambar secara akurat. Berikut nih beberapa metodenya. Jadi, analisis metadata dan jejak digital foto. Bagaimana AI bekerja? Setiap foto memiliki metadata, EXIF data, yang menyimpan informasi seperti kamera yang digunakan, tanggal pengambilan, pengaturan ISO, hingga software yang pernah mengeditnya. Jika metadata menunjukkan bahwa foto tersebut pernah diedit dengan Photoshop atau AI image generator, itu bisa menjadi indikasi awal adanya manipulasi. AI bisa membandingkan metadata ini dengan foto-foto lain dari sumber yang sama untuk melihat konsistensi data. Contohnya ya, jika seseorang mengklaim fotonya asli dari tahun 1985, tetapi metadata menunjukkan gambar dibuat dan dimodifikasi tahun 2014 dengan Photoshop, pasti ada yang salah. Kemudian AI juga bisa melakukan deteksi inkonsistensi dalam pencahayaan dan bayangan. Bagaimana AI bekerja? AI memeriksa arah cahaya, refleksi, dan bayangan pada objek di dalam gambar. Jika seseorang menambahkan objek atau wajah ke dalam gambar menggunakan Photoshop, maka kemungkinan pencahayaan tidak konsisten dengan elemen asli di foto. AI dapat membandingkan distribusi cahaya dan sudut bayangan untuk melihat apakah ada bagian yang tampak janggal. Misalnya contoh ya, jika seseorang mengedit wajahnya ke foto wisuda yang bukan miliknya, tetapi bayangan wajahnya tidak selaras dengan tubuh lainnya, AI akan langsung mendeteksi anomali tersebut. Kemudian, analisis piksel dan artefak digital. Bagaimana AI bekerja? AI akan memeriksa pola piksel dan tekstur gambar untuk menemukan area yang memiliki komposisi berbeda dari bagian lain. Teknik seperti error level analysis memungkinkan AI akan melihat bagian mana dalam gambar yang mengalami manipulasi tingkat tinggi. Jika ada perbedaan kualitas resolusi antara bagian wajah dan tubuh dalam foto, itu tanda jelas hasil edit. Contohnya, jika seseorang mengklaim foto lamanya adalah asli, tetapi AI mendeteksi ada bagian tertentu yang memiliki tingkat kompresi yang berbeda. Misalnya, wajah lebih tajam daripada tubuh. Berarti ada sesuatu yang ditambahkan atau dimanipulasi. AI juga bisa menganalisis noise dan pola tekstur wajah yang tidak alami ya akibat editan. Contoh, jika seseorang menggunakan AI untuk membuat foto wisuda palsu dengan wajahnya, AI bisa mendeteksi ketidaksempurnaan dalam garis wajah dan ekspresi mikro yang tidak sesuai dengan gambar asli manusia. Sekarang, membandingkan dengan data arsip dan referensi, bagaimana AI bekerja? AI dapat membandingkan foto yang dicurigai dengan database foto arsip dari universitas, media, atau catatan resmi lainnya. Jika foto tersebut tidak ditemukan dalam arsip universitas, tetapi tiba-tiba muncul sebagai bukti, maka ada indikasi kuat foto tersebut telah diedit atau dipalsukan. Contoh, jika seseorang mengklaim foto wisudanya asli, tetapi AI membandingkan dengan arsip,
dan tidak menemukan satupun foto serupa di database resmi, itu bisa menjadi bukti foto tersebut dibuat belakangan dengan editan. Jadi kebenaran itu saat ini tidak bisa ditutupi lagi ya, teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya ya. Sekarang dalam era peradaban baru ini, era AI, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Setiap klaim akademik bisa diverifikasi secara publik dan transparan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli seberapa lama kebohongan itu bertahan. Pada akhirnya AI akan mengungkap semuanya. Bagaimana? Anda setuju? Jika setuju, tekan like dan subscribe ya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan investigasi mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.